Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk jenis yang kedua. Sebenarnya ada 3 jenis, cuman dimaafkan Abdullah tadi bilang 2 enggak apa-apa karena beliau satukan yang menasab dengan an dan menasab dengan an yang disembunyikan. Dah? An disembunyikan ada 2. Ada jawazan, ada wujuban. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa ammal qismu tsani. Adapun jenis bagian kedua. Adapun jenis atau bagian kedua. Wa huwa alladhi yansibul fi'ilal mudhari'a. Dia adalah yang menasab fi'il mudhari biwasitati an mutmaratan ba'dahu jawazan. Biwasitoh dengan perantara an mudmarotan dengan perantara an yang disembunyikan. Ba'dahu setelahnya jawazan, tapi secara jawazan, secara boleh, bukan secara wujuban. Kata beliau faharfun wahid. Masya Allah, maka ini hanya 1 huruf. Jadi dari 6 itu 1 yang menjazam fi'il mudhari dengan disembunyikan an setelahnya jawazan. Hanya 1 dari 6 itu. Berarti nanti sisa 5 semuanya apa? Wujuban. Hanya 1 saja yang jawazan. Wahwa dia adalah lamut ta'lil. Dialah lamut ta'lil li. Wa abbaru anhal mu'allif. Penulis mengungkapkan dengannya bilamu kai. Dengan lamu kai. Jadi ini sekaligus antum dapat 2 nama. Kadang dibilang lamu kai. Kadang dibilang apa? Lamut ta'lil. Iya. Listirakihima fid dalalati ala ta'lil. Pertanyaannya, ini kan lamut ta'lil, lamul jar. Kenapa penulis namakan lamu kai? Nah, di sini alasannya. Listirakihima, karena keduanya sama. Hima duanya. Keduanya sama. Fid dalalati, dalam menunjukkan alat ta'lil atas sebab. Illah. Karena lamu kai bermakna agar supaya. Kai itu bermakna agar supaya. Lamu kai juga bermakna agar supaya. Makanya dinamakan lamu kai. Karena sama maknanya. Karena sama maknanya. Ini secara arti. Sekarang contoh. Ini yang kita butuhkan. Contohnya. Wa mitaluha qauluhu ta'ala. Dan contohnya firman Allah ta'ala. Liyagfiro lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Itu liyagfiro. Li itu huruf jar. Fi'il mudhari mansub setelahnya. Liyagfiro. Maka ketahuilah bukan nasab dengan li. Tapi yang nasabnya siapa? An mutmarotan jawazan. An yang disembunyikan secara boleh. Wa qauluhu jalla sya'nuh. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia perkaranya. Liyu'adziballahul munafikina wal munafiqati. Liyu'adziba. Mansub. Itu mansub. Tapi yang nasabnya siapa? Itu bukan li. Yang menasabnya adalah siapa ini? An mutmarotan jawazan. Bilang kalau li, an mutmarotan jawazan. An yang disembunyikan secara boleh. Bukan secara wajib. Selesai yang pertama. Wa ammal qismu tsalits. Adapun jenis yang ketiga. Wa huwa alladhi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mutmaratan wujuban. Yaitu dia adalah yansibu yang menasab. Al fi'lal mudhari'a yang menasab fi'il mudhari. Biwasitati an dengan perantaran an mutmaratan yang disembunyikan. Wujuban secara wajib. Fakom 1 ahruf. Maka ada 5 huruf. Maka ada 5 huruf.
Iya. Karena kan semuanya 10. Yang menasab dengan dirinya 4. Yang menasab dengan sembunyi an jawazan 1. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Kan begitu. Sisa 5. Makanya beliau bilang maka 5 huruf. Ini yang kita akan bahas sekarang ini sampai habis. Wa ammal awal. Al-awwalu yang pertama. Lamul juhud. Kalau dia lamul juhud. Lamul juhud ini sama lafadznya dengan lamu ta'lil. Li. Cuman maknanya beda. Kalau lamu ta'lil maknanya agar supaya. Kalau ini tidak. Cuman ada ciri-cirinya. Kita sebagai pemula sama-sama li akan samar. Yang jelas sama-sama dinasab dengan an. Cuman maknanya. Apa cirinya? Belum katakan wadobituha. Ketentuan dia. Ketentuannya. Ini kalau lamul juhud. Antus bako bimakana aulam yakun. Dia itu diawali oleh makana atau lam yakun. Kalau ada makana atau lam yakun, maka katakan lamul juhud. Kalau ada makana atau lam yakun, kemudian setelah itu ada li, fi'il mudhari dinasab, maka dia dinasab dengan an mutmarotan wujuban. Paham ya? Dia dinasab dengan an mutmarotan wujuban. Kan begitu? Iya, dan itu jangan bilang lamut ta'lil. Tapi katakan itu adalah lamul juhud. Kalau ada makana atau lam yakun. Contoh. Famithalul awal. Contoh yang pertama. Yaitu diawali oleh makana. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala. Makanallahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaih. Liyadaro. Liyadaro. Dipaham ya? Itu mansub dengan an mutmarotan wujuban ba'da lamil juhud. Setelah lamul juhud. Kenapa antum tahu itu lamul juhud? Kan ada apa di awalnya? Makana. Qaulu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Lihat. Liyu'adzibahum. Mansub dengan an mutmarotan wujuban setelah lamul juhud kan diawali oleh makana. Wa mithalus tsani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Iya. Yaitu diawali oleh lam yakun. Qauluhu jalla dzikruh. Firman Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunillah, lihat lam yakunillah liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Dua di situ. Liyaghfir dan liyahdiya. Itu mansub dengan an mutmarotan wujuban ba'da lamul juhud. Setelah lamul juhud. Dari mana saya tahu itu lamul juhud? Itu diawali oleh apa? Lam yakun. Perhatikan itu syaratnya. Artinya kalau tidak ada lam yakun atau tidak ada makana berarti lamu ta'lil. Kan cuma dua ini. Fi'il mudhari yang dinasab dengan setelahnya itu cuma dua li. Nah, ada lamu ta'lil dan ada lamul juhud. Nanti ada satu lagi li tapi menjazm. Kalau itu lamul amr. Menjazm. Kalau itu lamul amr nanti di alat penjazm. Nah, itu memang beda. Yang masalah sekarang ini sama-sama nasab. Maka ada dua li. Ada lamul juhud, ada lamul ta'lil. Untuk membedakannya, perhatikan ketentuannya lamul juhud. Diawali oleh makana atau apa? Lam yakun. Selesai. Kemudian wal harfu tsani. Huruf kedua. Yang menasab fil mudhari setelahnya dengan an mutmarotan wujuban. Hatta. Adalah hatta. Wahuwa yufidul goyah awit ta'lil. Dia bisa maknanya dua itu hatta. Kalau dia menasab fil mudhari, maka yufidu memberikan makna al-goyah atau at-ta'lil. Sekarang kapan kita, apa artinya goyah, apa artinya ta'lil? Boleh katakan, boleh jelaskan sebelum datang contohnya. Ya, wa ma'nal goyah, arti al-goyah, kan tadi hatta bisa bermakna al-goyah. Apa itu arti al-goyah? Annama qablaha yang qadi bihusuli ma ba'daha.
bahwasanya apa yang sebelumnya akan selesai dengan terjadi apa yang setelahnya. Namanya setelahnya itu kan puncaknya, ujungnya. Jadi apa yang sebelumnya, yang qadi akan selesai, terputus. Bihusuli dengan terjadinya ma ba'daha dengan apa yang setelahnya. Dengan terjadinya apa yang setelahnya. Contoh. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Musa. Artinya kalau kembali Nabi Musa sudah selesai. Paham kan? Sudah selesai. Jadi ini terjemahannya sampai. Agar supaya. Artinya sampai. Bukan agar supaya. Bukan agar supaya. Hingga. Terjemahannya. Karena bermakna goyah, puncak dari sesuatu, ujung dari sesuatu. Ini makna yang pertama. Dan jangan terlalu fokus pada makna dan antum lupakan tugas khususnya. Hatta yarji'a. Itu yarji'ah. Itu dinasab bukan dengan hatta, tapi dengan apa? An mutmarotan wujuban. Dipahami ini? An mutmarotan wujuban. Setelah hatta. Wa mana ta'lil. Dan arti ta'lil. Karena hatta bisa bermakna ta'lil. Anna ma qablaha illatun. Lihusuli ma ba'daha. Anna ma qablaha. Bahwasanya apa yang sebelumnya. Illatun adalah sebab. Kalau tadi terjadi putus. Kalau ini illatun adalah sebab. Lihusuli ma ba'daha. Apa yang sebelumnya adalah sebab untuk terjadinya apa yang setelahnya. Lihat dulu di contoh. Nahu qaulika li ba'di ikhwanik. Contoh perkataan kamu kepada sebagian saudaramu. Dakir hatta tanjaha. Muroja'alah. Agar supaya kamu lulus. Paham terjemahannya? Jadi kalau ta'lil terjemahkan agar supaya. Paham ini? Ini ada dalam Quran juga ini saudara. Hati-hati. Iya. Jadi di sini maknanya agar supaya. Dzakir muroja'alah. Bukan sampai kamu lulus. Hati-hati. Bukan sampai kamu lulus. Bukan. Artinya agar supaya kamu lulus. Karena ini maknanya sebab. Maknanya apa? Sebab. Jadi muroja' itu adalah sebab kelulusan. Muroja' itu adalah sebab keberhasilan. Ini yang belum katakan. Selesai. Dan fokus kepada amalannya. Hatta tanjaha. Jangan sampai antum lupakan tugasnya. Karena antum fokus makna. Hatta tanjaha. Kenapa itu? Itu mansub. Siapa yang menasabnya? An mutmarotan wujuban. Jangan lupa. Itu yang kita mau di sini. Itu yang kita mau tahu di sini. Bukan maknanya. Dipahamkan? Itu dia. Selesai. Wal harfus salis war rabi'. Huruf yang ketiga dan keempat. Belum satukan karena sama syaratnya. Belum satukan karena sama syaratnya. Iya. Fa'us sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Bukan bermakna maka ya. Maka kalau ataukan maka. Fa maknanya maka. Kalau ini sabab. Fa yang bermakna sebab. Wa wawul ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Ada juga waw yang bermakna bersama di isim. Ada waw yang bermakna bersama di isim. Tapi kan itu kan maf'ul ma'ah. Iya kan? Maf'ul ma'ah. Kalau ini setelahnya fi'il. Bukan setelahnya isim. Kalau setelahnya fi'il, isim kan maf'ul ma'ah. Kalau ini setelahnya fi'il. Dia mansub juga. Jadi waw ma'iyah setelahnya isim mansub. Tapi maf'ul ma'ah. Paham kan? Yang kita pelajari di buku catatan. Waw yang bermakna bersama juga setelahnya fi'il. Mansub juga. Tapi mansub dengan siapa? An mutmarotan wujuban. An mutmarotan wujuban. Bedakan itu. Sama-sama mansub tapi beda. Waw ma'iyah, waw yang bermakna bersama.
Tapi ini tidak selamanya menasab. Ada syaratnya. Syaratnya inilah antum harus penuhi. Harus pahami baik-baik. Ini yang membuat panjang yang ini. Bisyarti dengan syarat ayyaqa kullun minhuma fi jawabi nafyin au tolabin. Setiap dari keduanya itu diawali oleh penafian, terletak setiap dari keduanya, ayyaqa terletak kullun minhuma, setiap dari keduanya, fi jawabi nafyin, pada jawaban penafian, yaitu setelah penafian, au tolab, atau setelah apa? Tolab. Atau setelah tolab. Jadi adanya fa sababiyah, demikian pula waw ma'iyah, menasab fi'il mudhari setelahnya dengan syarat ada yang mengawalinya. Dengan syarat ada yang mengawalinya. Paham ini? Jadi dua ini, fa dan waw. Ini dia menasab. Dia menasab dengan an. Yang disembunyikan setelahnya. Jadi ada waw, ada fa. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Paham kan? Dengan syarat ada sesuatu sebelumnya. Jadi dia tidak terletak di awal. Beda kalau sebelumnya tadi. Beda an, lan, idan, dah, kai. Kemarin sudah idan kita keluarkan. Dia juga tidak terletak di awal. Ini juga tidak terletak di awal. Paham kan? Dipahami ini? Ini juga. Dia ini akan menasab fi'il mudhari setelahnya. Kalau ada fa atau kalau ada au misalnya antum bilang fatan jaha. Antum nasab. Atau antum katakan watan jaha. Nah, ini akan seperti ini dengan syarat kalau ada sebelum kata ini, sebelum dua kata ini, nah, dua perkara. Mereka bilang nafiyun, diawali oleh penafian, tahu penafian ya? Kata-kata yang bermakna tidak. Ya, demikian pula nanti di buku yang lebih tinggi lagi akan dikasih nanti antum sesuatu nafi atau yang mirip nafi. Tapi kita tahan dulu. Yang penting nafi dulu sekarang. Nanti ada temannya nafi juga. Diawali oleh penafian atau tolab. Kalau nafi tidak ada masalah. Nafi ini kan satu saja. Itu kata-kata yang bermakna nafi. Apakah itu ma atau la atau apa saja yang bermakna bana nafi. Tolab. Tolab ini yang repot. Tolab ini jumlahnya ada 8. Tolab itu jumlahnya ada 8. Jadi jumlahnya nanti kalau ini tambah 1 dah. 8 tambah 1 semuanya berarti 9. Berarti sama dengan antum bilang. Dia akan menasab fi'il mudhari setelahnya dengan syarat diawali oleh salah satu dari 9 perkara. Salah satu dari 9 perkara. Kenapa bisa 9? Karena nafi itu 1. Kemudian tolab ada berapa? 8. Berapa itu 8 tolab? Paham kan? Kata-kata sebagai tolab itu ada 8. Kata-kata sebagai tolab itu ada 8. Selain 8 itu maka bukan tolab. Bukan tolab. Paham ini? Karena kalimat itu hanya ada 2 dalam bahasa Arab. Ada tolab, ada ghairu tolab. Ada yang maknanya tolab, permintaan. Ada yang maknanya bukan tolab. Yang antum hafal tolab kan terbatas. Hanya ada 8. Hanya ada 8. Akan dikasih oleh penulis satu persatu. Paham ini? Yang penting antum tahu dulu. Ini diawali penafian, ini 1. Dan ini tolab ada 8. Akan disebutkan satu-satu. Syaratnya diawali oleh itu. Lihat. Wa amman nafiu panahwu. Adapun diawali oleh penafian, maka contohnya. La yuqadha alaihim fayamutu. Lihat. La yuqadha. La. Apa itu la? Nabi. La yuqadha. Tidak ditetapkan atas mereka. Sehingga dengan sebab itu mereka mati. Sebab-sebab.
Sebab itu mereka mati. Fayamutu. Mansub dengan apa ini Ramadan? Siapa yang menasabnya? Fa sababiyah tidak menasab. Ini yang kita pelajari sekarang kan? Fa sababiyah bukan dia menasab. Ramadan. Jangan lalai Ramadan. Nah, siapa yang menasabnya Abdullah? Fayamutu itu mansub. Siapa yang menasabnya? Abdullah, Sapri. Siapa yang menasabnya ini? Fayamutu. Itu mansub. La yuqadha alaihim fayamutu. Siapa yang menasabnya? Fajrin. Mudmarotan wujuban. Kan sudah dibilang. Kalau ada fa sababiyah maka yang menasabnya siapa? Paham ini? Sapri. Kan pembahasan kita sekarang kalau ada fa sababiyah atau ada waw ma'iyah. Maka fi'il mudhari setelahnya dinasab dengan siapa? Mudmarotan wujuban. Syaratnya terpenuhi enggak ini? Terpenuhi. Diawali oleh siapa? La. Penafian. Fayamutu mansub. Yang menasabnya adalah bukan fa. Tapi setelah fa. Yang disembunyikan secara wajib. Tinggal terakhir apa tanda nasabnya. Itu saja. Tanda nasabnya tentunya yamutu. Adalah siapa? Hatfun nun. Penghilangan nun. Jelas? Jelas ini? Nah, itu dia. Wa ammat tolabu. Fasamaniyatu asya'a. Adapun tolab. Maka ada 8 perkara. Itu yang Anda bilang tadi. Kita akan tahu sekarang. Tolab itu ada 8. Artinya ini antum harus hafal saudara. Kalau bukan 8 ini maka tidak boleh antum nasab dengan fa setelahnya. Paham ini? Kalau bukan 8 ini. Karena itu bukan tolab. Beliau akan kasih dulu semuanya. Dan akan contohkan satu-satu. Wa amma tolabu. Fathamaniyatu asya'a. Adapun tolab maka ada 8 perkara. Al-amru wa du'a wa nahyu. Wal istifhamu wal ardu wat tahdidu. Wat tamanni wal roja'u. Ini namanya tolab semua ini. Ada namanya al-amru. Akan disebutkan sebentar. Apa itu al-amru? Maknanya. Yang penting ini namanya dulu. Tolab itu pertama al-amru. Apa artinya al-amru? Sebentar, kita akan diuraikan lagi satu-satu oleh penulis. Ini rinci pembahasannya. Yang penting harus diawali oleh al-amru. Yang kedua, wad-du'a'u. Harus diawali oleh doa. Doa akan dijelaskan juga. Wan nahyu. Harus diawali oleh nahi. Nahi lawannya nafi. Nafi yang bermakna apa? Tidak. Kalau nahi? Jangan. Satu-satunya nahi itu kalau la nahi. Yang menjazam fi'il mudhari. Yang bermakna jangan. Nahi. Wal istifham. Dia harus diawali oleh istifham. Istifham. Nanti juga akan dijelaskan apa itu istifham. Dan itu gampang sebenarnya. Kata tanya. Istifham artinya kata tanya. Ya. Kalau amar perintah. Kalau doa doa. Diawali oleh doa. Nahi diawali oleh la nahi. Larangan. Istifham. Diawali oleh istifham kata tanya. Wal ard. Diawali oleh ard. Ard itu nanti akan dijelaskan. Permintaan juga. Bermakna amar juga. Tapi meminta dengan halus. Ada. Enggak usah untuk ditulis artinya. Karena ada semua sebentar. Wat tahdid. Diawali oleh tahdid. Tahdid juga perintah. Permintaan juga. Tapi meminta dengan kasar. Karena orang meminta itu ada minta dengan halus. Ada minta dengan
kasar. Ya, wat tamanni, diawali oleh tamanni, angan-angan. Warroja, dan diawali oleh harapan. Nanti akan dijelaskan ulang satu-satu beserta contoh. Lihat sekarang. Wa ammal amru. Langsung dengan contohnya sekarang. Wa ammal amru. Adapun al amru. Fahuwa tolabus sodiru. Minal azimi. Liman huwa dunahu. Dia adalah at-tolab. Permintaan. As-sodiru. Yang muncul. Minal azim, dari yang besar. Liman huwa dunah, ke yang di bawahnya. Dari yang besar ke yang kecil. Itu kalau orang ya. Kalau terkait dengan Allah, dari yang di atas ke bawah. Itu sebenarnya namanya amar. Itu permintaan dari yang di atas ke bawah, namanya perintah. Jadi kalau dari atas ke bawah, namanya apa? Perintah. Paham maksudnya? Ini namanya amar. Ini namanya amar ciri-cirinya. Atau dari yang besar ke kecil. Kalau dari sesama, tidak dinamakan amar. Atau dari bawah ke atas, tidak dinamakan amar. Tidak dinamakan apa? Amar. Amar itu kalau dari atas ke bawah, atau dari yang besar ke kecil. Itu ciri-cirinya amar. Dia harus diawali oleh itu. Dan tentunya antum paham ya. Nanti lafaz-lafaznya. Tentunya lafaz-lafaznya pasti fi'il amr. Kan ini amr. Lafaz-lafaznya adalah fi'il amr. Nahwu qaulil ustadi litilmidihi. Contohnya perkataan ustadz kepada muridnya. Dzakir. Fi'il amr. Dzakir. Muroja'alah. Muroja'alah. Fatanjaha. Ini pakai fa. Fatanjaha. Muroja'alah. Sebab itu kamu akan lulus. Begitu artinya. Karena fa ini sababiyah. Au atau kan bisa juga wau. Watanjaha. Maksudnya antum ulang dua contohnya. Dakir fatanjaha. Atau dakir watanjaha. Tapi terjemahannya beda. Kalau dakir fatanjaha. Muroja'alah. Dengan sebab itu kamu akan lulus. Kalau watanjaha, muroja'alah. Bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Bersama. Paham Sapri? Jangan lihat saya Sapri. Tulis terjemahannya. Paham Sapri? Itu artinya. Sekarang kalau sudah terjemah. Fokus kepada pembahasan kita. Fatanjaha. Siapa yang menasabnya ini Zulkifli? An mutmarotan. Di mana? Di mana annya? Di mana annya posisinya? Setelah fa. Antara fa dengan fi'il. Paham ini? Di situ disembunyikan. Paham? Diawali oleh amr. Terpenuhi syaratnya. Dakir. Fi'il amr. Fi'il amr. Demikian pula watanjaha. Sama. Wa amma du'a'u. Adapun doa. Ini sudah bahasa kita ya. Wa huwa tolabul muwajjahu minas sogir ilal azim. Dia adalah permintaan. Amr juga. Al-muwajjah. Yang diarahkan. Minas sogir. Dari yang kecil. Ilal azim. Kepada yang besar. Bahasa lainnya sebenarnya yang mudah dipahami dibahasakan oleh ulama bahasa lain dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya amr. Paham? Pakainya fi'il amr. Kalau dari bawah, dari atas ke bawah namanya amr. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Penggunaannya juga yang dipakaikan fi'il amr. Penggunaannya juga yang dipakai adalah fi'il amr. Namanya doa. Namanya doa. Nah contoh. Allahumma hdini. Ya Allah. Berilah saya hidayah. Langsung dia bilang setelahnya. Fa'a'malal khaira. Fa'a'mala. Dengan sebab
itu saya akan melakukan kebaikan. Itu a'mala. Itu Abdillah. Kenapa dibaca a'mala? Abdillah. Kalau di buku Hulal, ini paling bagus. Karena penulis kan enggak katakan kenapa begitu. Di Hulal, kan antum yang punya Hulal, ada catatan kakinya di bawah. Dinasab dengan ini, setelah ini, di situ. Di Hulal. Di situ dijelaskan. Di catatan bawah, tinggal antum lari ke bawah. Kalau yang punya Hulal, untuk murojaah nanti. Untuk murojaah nanti. Kalau sini, tapi walaupun tidak punya Hulal juga bisa kita tahu. Ini ada kata ihdini, amar. Fa'amala. Kenapa itu tadi Abdillah? Dinasab dengan an yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Setelah fa. Diawali oleh doa. Paham ini diawali oleh apa? Doa. Wa a'malal khaira. Bisa pakai fa. Kan sama syaratnya. Bisa pakai fa, bisa juga pakai apa? Wa. Tapi beda terjemahannya. Tadi dengan sebab itu saya akan melakukan kebaikan. Kalau ini wa amala. Bersamaan dengan itu saya akan melakukan kebaikan. Wa amman nahi. Adapun nahi. Ini paling gampang. Nahi itu diawali oleh la nahi. La yang bermakna jangan. Nahi jangan. Larangan. Panah contoh. Maka contohnya. La tal'ab. Ciri-cirinya la nahi itu menjazam. Kalau la nafi tidak menjazam. Itu ciri-cirinya. Perbedaannya. Kalau la nafi tidak menjazam. Kalau la nahi menjazam. Paham ini? Lihat. La tal'ab. Fayadi'a amaluk. Atau bisa juga katakan. Wayadi'a amaluk. Kata penulis. La tal'ab. Jangan kamu bermain-main. Fayadi'a amaluk. Amaluk pakai hamzah ya. Beda artinya itu dengan amaluk. Pakai ain. Ini amaluk. Jangan kamu bermain-main. Sehingga akan dengan sebab itu akan terlantar cita-citamu. Amal cita-cita pakai hamzah. Iya. Awayadi'a amaluk. Atau bersamaan dengan itu akan terlantar. Sia-sia cita-citamu. Wa amal istifham. Adapun istifham. Kata tanya. Diawali oleh kata tanya. Ini diawali oleh kata tanya. Nah contoh. Hal hafid tadurusak. Mudah sekali tak? Hal hafid tadurusak. Diawali oleh kata tanya. Hal. Dan dah harus hal ya. Jangan bilang jangan hafal. Diawali oleh hal. Jangan salah. Bilang diawali oleh istifham. Supaya nanti bisa hal, bisa juga yang lain. Kan istifham itu banyak. Iya diawali oleh istifham kata tanya. Hal hafid tadurusak. Fa'asma'a halak. Fa'asma'a. Iya. Atau wa'asma'aha lak. Mudah sekali. Itu dinasab langsung dengan an. Mutmarotan. Setelahnya. Paham ya? Berikutnya lagi. Wa ammal ard. Adapun al-ard. Adapun al-ard. Apa artinya al-ard? Disukun rohnya. Al-ard. Iya, disukun rohnya. Bahwa maka dia maknanya. At-tolab birifkin. Meminta dengan halus. Meminta dengan lembut. Nah contoh. Alatnya ini antum garis bawah ini. Ciri meminta dengan lembut kalau ada ini alat. Ala tazuruna fanukrimak. Itu alatnya ard itu. Ala. Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Jadi dia tidak bilang begini. Berkunjunglah. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia bilang. Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Paham permintaan lembutnya? Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Jadi adalah tambah istifham. Kalau tadi kan hanya istifham saja. Kalau ini a la. Kan a apakah? La tidak.
Jadi maknanya apakah tidak? Maksudnya tidakkah? Tazuruna. Tazuruna marfu. Ya. Tazuruna marfu. Ya. Fanukrimak. Itu dia. Fanukrimak. Itu mansub dengan apa itu? Mansub dengan apa? Anmut marotan wujuban. Atau wanukrimak. Sama. Wa amma tahdid yang keenam, adapun tahdid. Yang keenam tahdid. Wa huwa thalabu ma'ahadfin. Meminta dengan dorongan. Wa iz'aj dan paksaan. Jadi minta dengan kasar kita bilang. Dia minta dengan kasar. Dia bilang, halla addaita wajibak. Dia bilang nadanya, halla addaita wajibak. Tidakkah kamu menunaikan kewajibanmu? Tidakkah kamu menunaikan kewajibanmu? Artinya, tunaikan kewajibanmu. Fayashkuroka abuk. Fayashkuroka abuk. Dengan sebab itu bapamu akan bersyukur, berterima kasih kepadamu. Atau wayashkuroka, wayashkuro. Perhatikan ini, fokus. Wayashkuro, itu mansub. Wayashkuroka abuk. Bersamaan dengan itu, bapamu akan berterima kasih kepadamu. Ini alatnya meminta dengan tahdid, itu halla. Perhatikan, masing-masing sudah punya alat. Kalau meminta dengan halus, ala. Kalau meminta dengan paksa, halla. Halla. Tidakkah kamu? Itu sebenarnya juga dari hal sama la. Kalau ala, halus. Hal, la, paksa. Paham ya? Sama-sama dari kata tanya sebenarnya. Jadi bisa antum simpulkan al-ard wa istifham wa tahdid sama. Diawali oleh istifham. Kan begitu jadinya semuanya. Cuman istifham satu yang bertanya langsung bertanya. Yang kedua meminta dengan halus. Yang ketiga meminta dengan paksaan. Semuanya dinasab fi'il setelahnya dengan an yang disembunyikan. Yang ketujuh, wa ammat tamanni. Adapun tamanni. Tamanni ini berangan-angan. Apa artinya? Fahuwa tolabul mustahil. Meminta sesuatu yang mustahil. Tahu mustahil ya? Sudah bahasa kita. Meminta sesuatu yang mustahil. Apa artinya mustahil? Rumah tiga. Antum dah lihat bukunya tuh? Antum sibuk apa itu tadi? Sibuk apa tadi rumah tiga? Apa dia bilang? Kertas jatuh di bawah, biar mi jatuh. Kan cuma ke bawah aja, ke samping. Masa sibuk dengan kertas? Biar ini tembok jatuh, gak usah antum angkat. Oh ada di tukang. Kan bisa sebentar diangkat itu kertas jatuh ke bawah. Akhirnya luput. Akhirnya apa? Luput gara-gara kertas. Paham kan? Apapun yang terjadi jangan lakukan. Demi memahami pelajaran. Kan kalau luput satu kata bahaya. Ini saya jelaskan. Nah, dia sibuk. Pun kertasnya. Kertasnya tidak bisa langsung dipungut. Nah itu jangan dilakukan. Biar saja jatuh. Kan sebentar bisa diambil. Bisa diambil. Lihat. Kecuali antum nanti fokusnya sudah bisa. Kan nanti itu apapun yang terjadi. Kalau antum fokus. Bisa dilakukan 3 perkara, 2 perkara dalam satu. Antum bisa sambil menulis, sambil memahami. Tapi kalau di awal susah. Di awal orang baru belajar susah. Membagi 2 itu pikiran. Tapi nanti bisa. Nanti bisa. Nah, di awal fokus. Lihat. Wa amma tamanni, adapun tamanni. Bahwa tolabul mustahil. Dia adalah mencari, meminta sesuatu yang mustahil. Yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin. Au ma fihi usrun. Atau mungkin tapi fihi usrun. Di dalamnya terdapat kesulitan.
Itu namanya tamanni. Mustahil atau bisa tapi usr. Pakai ain. Sulit. Sulit. Contoh ya. Nahwu qaulis syair. Di sini untuk angan-angan ini belum tidak contohkan Quran. Belum contohkan dengan syair. Perkataan penyair. Laital kawakibatadenu li fa'andimaha. Menghayal dia. Seandainya bintang itu mendekat kepadaku. Fa'andimaha. Maka saya akan menyusunnya. Bisa enggak itu? Dia bilang, laital kawakiba. Seandainya masa muda, seandainya bintang-bintang itu. Tadanuli, mendekat kepadaku. Fa'andimaha. Poin kita, fa'andima. Mansub. Diawali oleh laita, itu alatnya angan-angan itu. Laita, itu angan, hurufnya. Alatnya. Laita. Al-kawakiba tadanu. Al-kawakiba mansub karena laita. Temanya inna. Temanya apa? Inna. Laital kawakiba tadanu li. Seandainya bintang-bintang itu mendekat kepadaku. Fa'andimaha. Maka saya akan menyusunnya. Gimana ini? Bisa enggak? Bisa enggak ini? Bisa tapi susah. Mau naik dulu di langit. Paham ini? Kalau tidak mustahil ini apa? Sulit. Kalau tidak mustahil ini sulit. Anda paham ini? Iya. Uquda madhin fama ardo lakum kalimi. Itu bait yang kedua tidak perlu. Karena yang kita butuhkan bait yang pertama. Iya. Bait yang pertama. Sebenarnya rata-rata pembahasan bait syair kita tidak terjemah. Cuman ini kita terjemah karena terkait dengan maknanya. Tapi rata-rata dalam buku bahasa tidak diterjemah. Karena kadang ada bait syair, maknanya jorok. Maknanya jorok. Karena yang penting kan orang Arab pernah ucapkan. Paham kan? Apakah kita tidak melihat makna kalau bait syair. Yang penting ini ada enggak orang Arab ucapkan seperti kaidah itu. Paham? Karena syair itu didatangkan untuk memperkuat kaidah. Karena kaidah bahasa Arab itu diambil dari Quran, hadits, ucapan orang Arab. Ucapan orang Arab. Jadi kita terjemahkan kalau diperlukan. Kalau enggak maka asalnya tidak. Cukup tahu. Ini fa'andimaha. Mansub dengan an yang disembunyikan setelah fa diawali oleh laita. Wa mithluhu qaulul akhar. Semisal dengannya juga perkataan yang lain. Perkataan yang lain, yaitu penyair yang lain. Ala laita, temannya. Ala laita syababa ya'udu yauman. Belum ada itu, belum ada yang diawali oleh fa. Fa'ukhbirohu bima fa'alal masibu. Ini juga bagus mana syairnya. Ala laita, aduhai seandainya. Asyababa ya'udu yauman. Masa muda itu kembali hari ini. Jadi yang bilang ini orang tua. Yang bilang ini orang tua. Aduhai, seandainya masa muda kembali pada hari ini. Fa'ukhbirohu. Maka dengan sebab itu saya akan mengabarkan. Bima fa'alal masyib. Dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah tua. Seandainya kembali masa muda. Nah, maka saya akan katakan apa yang dihayalkan oleh orang tua. Paham ini? Ini mengingatkan bahwa antum yang masih muda, gunakan masa mudanya. Seandainya itu bisa kembali kepada orang-orang tua, maka mereka akan katakan seperti inilah. Seandainya kamu bisa manfaatkan. Dipahami ini? Syahid kita jangan fokus pada makna. Jangan sampai fokus penyesalan orang tua itu. Bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah fa'ukhbirohu. Itu dari kata ukhbiru. Fi'il mudhari. Tapi kenapa dibaca ukhbiro? Itu dia. Itu dinasab dengan apa? Dinasab dengan apa? An yang disembunyikan setelah apa? Jelaskan. Wanahwu. Contoh terakhir. Kita tidak bisa selesaikan hari ini. Contoh terakhir. Laitali malan fa'ahujja minhu. Ini tidak mustahil.
tapi sulit. Laitali malan, seandainya saya punya harta. Fa'ahudja, maka saya akan berhaji dengannya. Dah, sulit gak dia dapat harta? Atau mustahil? Sulit. Jadi, tapi dari semua contoh ini, 3 contoh beliau bawakan, itu semua alatnya laita. Karena alat tamanni itu adalah laita. Alat tamanni itu adalah siapa? Laita. Sudah sampai ke 7. Masih ada ke 8. Dan masih ada 1 lagi penasab. Setelah itu kita ambil hari Senin insya Allah. Ya, antum muroja ini cukup banyak ya. Tidak cukup banyak sih, sedikit. Alhamdulillah. Murojaah hari Senin, pertanggungjawabkan perbuatanmu. Dah. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah. Alhamdulillah.